Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, Sobat Sepi. Yang bisa sepi juga ataupun lagi sedang menyendiri kosan misalnya gitu ya. Saya juga sedang apa ya? Sedang kelaparan karena melihat makanan-makanan ini. Ada sushi, ada martabak, klepon, berbagai macam ya makanannya gitu. Oke, sebelum kita memulai acara kita di hari ini, lebih baik kita mengucapkan basmalah sama-sama. Kita ucapkan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Boleh dong di komen di chat kabarnya gimana, sama sambil nanti aku lihat makanannya apa aja tuh. Ada dari Aulia es krim, nah Devala coklat. Oke, mantap. Jadi kalau di satu es krim coklat gitu. Oh, lagi lapar. Oh, Najmi lagi lapar katanya. Oke. Nanti boleh ya, habis kita bedug. Habis bedug, kita buka dengan ramen gitu, Masya Allah. Oke, semangat. Oke, Masya Allah. Kak Radiko, mantap semangat ya, oke. Oke, kita sekarang buka dulu dengan tilawah sama-sama. Tilawah oleh Ile ya. Mangga kepada Melik Ismail, boleh banget buat membacakan tilawah. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran. Allahul Adim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih, Kang. Ya, hatur nuhun Ile atas pembacaan tilawahnya dan artinya. Semoga orang yang mendengarkan dan membacakan itu ya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Oke, teman-teman, mungkin kita juga speak dikit ya biar mencairkan suasana. Boleh banget tuh teman-teman yang tadi bilang makan ramen, makan coklat, es krim gitu ya, boleh banget di komen banget di chatnya gitu. Apa aja sih makanan favorit teman-teman ketika berbuka puasa ataupun sedang digemari sekarang gitu. Boleh banget di ramen kolom chatnya sebelum kita ke acara selanjutnya gitu ya. Kalau aku lihat di sini ada klepon, coklat, makan mahasiswa pun tahu tempe ya Mas, ya Allah. Kemudian ada kebab juga, ada banyak banget ya, berbagai macam makanan favorit gitu ya. Oke, lanjut lagi kita ke acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan challenge dulu. Ada sedikit aku ingat dulu tentang challenge. Maka boleh saya screen teman-teman, teman-teman operator. Oke, jadi ini challenge kenali sepi yaitu ada door prize menarik yang buku judul 10 jurus mental sehat dan bahagia bagi 2 orang pemenang challenge gitu ya. Kenali sepi yang beruntung gitu. Lanjut lagi mungkin boleh. Caranya gimana adalah dengan cara bikin story IG, kemudian diupload ke story IG gitu ya, tapi jangan di privat akunnya. Kemudian nanti bisa juga
tag Lumat Sepi, kemudian habis itu bisa banget buat biarin akun sampai 24 jam gitu. Nah, kita pantau terus gitu. Gitu teman-teman, jadi jangan lupa buat katakan terbaik hal-hal menarik di webinar ini gitu ya. Mau yang hari kemarin ataupun hari ini gitu ya, nggak apa-apa. Dan silakan buat apa ya, buat diramaikan buat gitu. Oke, itu mungkin buat challenge-nya. Kita mungkin langsung ke acara selanjutnya, yaitu penyelesaian CV. Oke, boleh kita CV dulu ya, teman-teman. Mangga. Siapa sih Mas Yusuf itu? Mungkin kayak ada yang bertanya-tanya gitu ya. Kita coba spill dikit gitu ya. Nanti Mas Yusuf bisa teman juga. Oke, nama pemateri kita adalah Muhammad Yusuf Ibrahim LC. Alamatnya di Yogyakarta. Kita tinggal di Yogyakarta. Kemudian pendidikan formalnya S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Islamic Theology and Philosophy ataupun filsafat akidah Islam gitu. Kemudian sekarang sedang menempuh pendidikan studi magisternya di Universitas Islam Yogyakarta dengan jurusan Magister of Islamic Education ataupun Magister Pendidikan Islam gitu. Jadi lagi ada pendidikan khusus workshopnya. Beliau dulu belajar tasawuf Ihya Ulumuddin yang Al-Ghazali di supervisi oleh Syekh Mehana. Kemudian 2021 belajar fikih Safinatun Najah di bawah supervisi Habib Abdullah Jafari. Kemudian juga Sekolah Perwira Islam Yogyakarta di bawah supervisi Dr. Akmal Syafril Magister Pendidikan Islam. Oke, dan pengalaman organisasinya juga ada sekarang udah tahun 2022 jadi dosen tamu di Unpad, mungkin teman-teman yang di Bandung, yang di Jawa Barat bisa banget bertemu dengan Mas Yusuf ya, jadi dosen tamu. Kemudian yang kedua jadi yang 2022 jadi Director of Insan Utami Islam Coding School Yogyakarta. Jadi kalau kita di pos 1 bilangnya guru gitu ya, padahal sebenarnya kepala sekolah gitu, insya Allah. Kemudian 2021 Teacher of Scooter, nomor 1 Educational Partner Indonesia gitu. Oke, teman-teman. Itu CV dari Mas Yusuf. Mungkin ada Mas Yusufnya nggak ya buat kita hadirkan itu? Mas Yusuf hadir? Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hatur nuhun Mas buat datang di acara kita hari ini. Mungkin lanjut aja kita Mas selanjutnya gitu ya. Ataupun ya Mas, gimana kabar Mas sebelumnya? Alhamdulillah mantul. Sehat-sehat. Masih puasa alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Oke, Mas Mangga boleh saya serahkan acara ini atau acara apa ya? Layar dan suara ke Mas Yusuf. Mangga Mas, hatur nuhun. Baik, terima kasih Mail dimsum dan sushi. Alhamdulillah alamin. Saya ucapkan salam dulu pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita bisa ketemu online ya, meskipun ini cuma satu orang ini yang menyalakan kamera ya. Kalau bisa dinyalakan semua gitu biar ketahuan gitu ya. Ketahuan apakah sudah mandi atau belum gitu ya. Dan semuanya ya. Nah, sebab kenapa? Sebab salah satu adab dalam kita belajar itu adalah pertemuannya dua wajah. Wajah yang mengajar dan wajah yang diajar. Tapi kalau sambil di dapur jangan. Nanti saya ikut digoreng, bahaya. Atau makan kita nanti malah ikut lapar gitu ya, karena menyiapkan buka puasa. Baik teman-teman semua, alhamdulillah di sore hari ini menjelang buka puasa, di hari yang sudah menjelang 10 hari terakhir ya, kita masih bisa berpuasa insya Allah bagi teman-teman muslim, dan tentunya bagi teman-teman yang tidak muslim, bisa melihat keadaan orang-orang muslim yang meskipun lapar tetap bisa tersenyum dan melawak gitu kan. Nah, itu yang paling penting ya, karena itu menandakan bahwa dia sedang bahagia meskipun perutnya sedang kosong gitu ya. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat, dan yang paling penting nama makanan kesukaan yang dicantumkan itu tolong tidak hoax ya. Karena sekarang ini saya sedang traveling ini. Traveling nanti buka puasa pakai apa ya? Kalau dimsum sushi kemahalan. Kebab oke, gitu kan, martabak bisa sekalian buat sahur. Kalau kelepon kita harus ke Malioboro dulu untuk mencarinya. Kalau coklat, saya levelnya masih coklat Togo, tahu? Mungkin teman-teman tahu biskuit Togo, rasa coklat itu jadul banget ya. Satu panjang itu harganya cuma 7.500. Mungkin kalau di sini ada siapa? Teh Fala ya, mungkin Silver Queen barangkali ya, levelnya beda gitu ya.
Baik, teman-teman semua, alhamdulillah di kesempatan kali ini teman-teman Lumat Sepi atau kita sebut dengan Sobat Sepi ya. Sobat Sepi ini mengundang ataupun ngajak ketemuan via online. Kita akan berbincang terkait dengan salah satu part terpenting dalam menyelesaikan masalah rasa sepi, yaitu adalah apa ayo? Adalah ikatan ya. Kita jawabnya sederhana, adalah ikatan. Di mana ikatan ini nanti kita akan urai, kita akan jabarkan, kita akan menenun kembali setelah memilah, memilih, dan menenun, baru kemudian itu akan menjadi sebuah jawaban atau mungkin solusi dari teman-teman yang rasakan hari ini barangkali berkenaan dengan rasa sepi. Jadi insya Allah pembahasan kita sore hari ini adalah berkenaan dengan quality over quantity, finding your support system. Oh, saya belum boleh share screen nih kayaknya. Boleh nggak ya? Oh, boleh. Boleh dong Mas, boleh dong. Oke. Mas. Kalau nggak boleh saya pulang ini, bubar, nangis. Jangan dong. Baik, teman-teman sekalian, di sini ada sebuah judul besar yang barangkali teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Quality over quantity, finding a support system. Di antara kita mungkin sudah punya bayangan, ya yang jelas lah jawaban yang paling mudah adalah kita lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Itu sudah pasti gitu kan. Atau mungkin yang rasa sepinya terlalu akut begitu ya. Nanti kita akan sedikit singgung dalam aspek psikologi Islamnya, psikologi umumnya, di mana mereka lebih terasa ada, dianggap ketika berada di lingkungan yang ramai atau punya ikatan yang banyak dan cukup intens kepada dirinya. Dan insya Allah ini kita akan coba singgung sedikit demi sedikit ya, supaya nanti teman-teman punya kerangka berpikir yang tepat sebelum nanti masuk kepada quality dan quantity ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Yang pertama adalah sebelum kita berbicara tentang kualitas dan kuantitas, kita perlu tahu dulu dengan diri kita siapa, diri kita itu apa, gitu kan? Secara dunia umumnya atau psikologisnya. Kenal diri lebih baik. Yang pertama adalah manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita sudah mendapatkan pelajaran ini lama banget ya, bahkan dari mungkin teman-teman yang giat di ilmu-ilmu IPS gitu kan, pasti ada kalimat ini, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Artinya peran dan fungsinya akan berjalan dengan baik, hanya akan berjalan dengan baik apabila ada sebuah lingkungan sosial. Seperti mungkin kita berandai-andai dulu di mana mungkin zaman dahulu, anggaplah ada dulu zaman batu, di mana manusia itu terbelakang secara pengetahuan, tapi kemudian meskipun saya tidak beranggapan demikian, tapi secara umum manusia atau mungkin pembelajar saat ini menanggapi bahwa dulu ada zaman batu di mana mereka tidak berpengetahuan, tidak berperadaban dan semuanya. Tapi bagi saya itu salah ya. Bagi saya adalah manusia sejak zaman dulu sudah berperadaban, sudah berkarakter, sudah punya cara hidupnya yang kuat gitu ya. Di mana manusia sebagai makhluk sosial itu selalu berkaitan dengan lingkungan sosial. Tidak mungkin manusia itu tidak menempel dengan lingkungan sosial. Kalaupun ada manusia yang tidak berkaitan langsung dengan lingkungan sosial, maka dipastikan dia adalah makhluk antisosial. Antisosial club gitu kalau kata orang-orang zaman sekarang. Artinya apa? Fungsi dia sebagai manusia tidak akan berjalan dengan maksimal. Kita sederhana saja hari ini, misalkan di dalam sebuah tatanan keluarga, ada seorang suami atau bapak yang keluar mencari nafkah. Di saat yang sama ada seorang ibu atau istri yang sedang memasak di rumah, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Di saat yang sama ada anak yang juga sedang belajar di sekolah. Andaikan manusia tidak berada dalam satu lingkungan sosial, maka bagaimana mungkin hajat satu orang itu bisa terpenuhi secara bersamaan. Di saat yang sama dia mencari nafkah, di saat yang sama dia juga menyiapkan makanan, di saat yang sama dia mengajarkan anaknya untuk untuk bisa berpendidikan. Itu adalah sesuatu yang hampir mustahil dilakukan. Pasti manusia akan membutuhkan manusia lain agar hajat-hajatnya terpenuhi. Kalau zaman dulu banyak sekali psikologis di luar sana yang membayangkan ketika di zaman purba seorang bapak itu bertarung dengan hewan buas, bertahan hidup mencari daging, sedangkan di dalam goa itu ada istrinya sedang menyiapkan masakan dan seterusnya, pulang-pulang sudah dapat makan dan lain sebagainya untuk hidup ke depan oke, dan seterusnya. Itu adalah gambarannya. Sederhananya adalah manusia memang tidak akan pernah mungkin bisa lepas dari manusia lain.
Termasuk teman-teman semua ini, teman-teman yang menjajarkan namanya dengan produk sebuah makanan, itu tidak akan mungkin bisa menikmati makanan itu tanpa campur tangan orang lain. Baik yang membuat, yang mengantarkan, yang menyajikan, dan sampai kita suap sendiri. Ya, itu. Itu adalah kesadaran yang harus kita bangun. Artinya apa? Dari definisi ini saja kita bisa membayangkan sebenarnya manusia itu tidak ada yang benar-benar kesepian secara fisik. Tidak ada manusia yang kesepian secara fisik, benar-benar kesepian tuh nggak ada. Pasti ada yang berkaitan 1, 2, 3, atau mungkin setengah gitu ya, setengah orang, ya. Tapi pasti ada. Nah, apa sebenarnya lingkungan sosial itu? Ya, kita bisa dilihat sini tadi ada buku ya, buku Psikologi Pendidikan karya Daliono, Dr. Hannes Muhammad Daliono, itu menyebutkan bahwa yang namanya lingkungan sosial itu adalah segala sesuatu, tidak hanya manusia. Beliau menyebutkan manusia, tapi bagi saya pribadi adalah segala sesuatu yang itu memberikan dampak atau pengaruh terhadap diri kita, secara langsung maupun tidak langsung. Langsung itu ya komunikasi 2 arah gitu kan. Kalau tidak langsung ya melalui media cetak, media sosial, atau apapun itu, yang jelas informasi yang kita terima dari makhluk lain itu masuk ke kita dan itu memberikan kita pengaruh. Oke, jadi apapun yang memberikan kita pengaruh baik positif maupun negatif itu disebut dengan lingkungan sosial. Artinya apa? Kita hidup sebagai manusia yang sosial, makhluk yang sosial, dan pasti hidup di lingkungan yang juga sosial. Ini adalah kesadaran yang harus kita bangun pertama kali, sebab ini nanti akan berhubungan dengan punchline kita di akhir ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah oleh karena manusia adalah makhluk sosial, dan agar lingkungan sosial dapat berjalan dengan optimal, maka kita butuh yang namanya ikatan sosial. Ikatan hubungan timbal balik, simbiosis mutualisme, itu barangkali bahasa IPS-nya, atau bahasa IPA biologinya ya. Simbiosis mutualisme, sebuah ikatan yang menghasilkan keuntungan yang sama-sama dirasakan oleh dua belah pihak. Seperti misalkan kita membeli cilok gitu kan, kita membeli cilok karena kita pengen cilok. Dan penjual cilok menjual cilok karena dia pengen uang dari kita. Ada hubungan timbal balik. Kita enak dengan cilok, dia enak dengan uang yang dia terima dari penjualan cilok. Itu disebut dengan ikatan. Ya, jadi tadi ada makhluk sosial, ada lingkungan sosial, dan ada ikatan sosial. 3 ini pasti berikatan sekali dengan kehidupan kita. Kita pengen tempe tahu seperti saya tuh suka banget sama namanya tempe tahu. Bahkan dibanding lele, saya lebih suka tempe tahu. Cukup pakai sambal, nasi hangat, itu sudah mantap sekali. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak ngiler ya, meskipun sangat sederhana. Nah, itu yang disebut dengan ikatan sosial, makhluk sosial, dan lingkungan sosial. 3 ini saling berkaitan. Tidak mungkin tidak. Baik. Lalu, ikatan ilahi nantinya melahirkan sebuah respon psikologis. Ada sebuah respon psikologis yang memberi dampak kepada kehidupan manusia, baik seperti rasa senang, kecewa, marah, sedih, dan lain sebagainya, termasuk kesepian. Oke, kita pahami urutannya ya. Yang pertama sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan yang namanya lingkungan sosial agar fungsi makhluk sosial ini bekerja, dan lingkungan sosial pasti melahirkan sebuah ikatan sosial, baik itu ikatan simbiosis mutualisme atau ikatan yang lain, dan ikatan sosial itu akan melahirkan sebuah respon psikologis, respon yang akan lahir dari kehidupan kita. Kita senang dengan jasanya, maka kita senang dan bahagia. Kita nyaman dengan perlakuannya, kita senang dan bahagia. Begitu juga dengan sebaliknya, termasuk dengan rasa kesepian, teman-teman sekalian. Nah, kesepian ini akan kita coba uraikan lebih dalam ya, karena memang kita concern di dalam ini. Sebab banyak sekali yang mendefinisikan kesepian itu sebagai sebuah perasaan yang abstrak. Perasaan yang tidak bisa didefinisikan, perasaan yang barangkali terlalu pahit untuk dijabarkan menjadi sebuah kata-kata. Barangkali ada yang seperti itu. Saya pernah dulu waktu muda ya, sekitar beberapa tahun yang lalu begitu ya, merasakan sebuah lingkungan sosial dan respon sosial yang tidak nyaman, di mana itu melahirkan sebuah rasa kesepian, padahal saya berada di tengah-tengah komunitas, berada di tengah-tengah lingkungan sosial. Perasaan inilah yang kemudian membuat saya sering merasakan ada sedikit rasa nyeri gitu di bagian dada sebelah kiri. Nah, mungkin teman-teman yang kelas kemarin sempat disinggung juga ya oleh psikolog ya, barangkali itu ada perasaan nyeri. Nyeri itu pokoknya tidak nyaman gitu, tidur tidak nyaman, berdiri juga tidak nyaman, dan itu cukup membuat debar-debar jantung biasanya. Dan saya sering merasakan itu dulu. Saya termasuk orang yang pemendam perasaan, cinta dipendam, kesel dipendam, dan seterusnya. Ya, itu adalah sebuah respon psikologis yang dilahirkan dari adanya ikatan sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, berikutnya, menurut Psikologi Today, ada 2 dimensi kesepian.
Dua dimensi ini harus kita jabarkan dengan baik sehingga tadi pemaknaan kita terhadap kesepian juga tepat. Yang pertama adalah kesepian eksistensial, kesepian yang berhubungan dengan identitas kita. Kesepian eksistensial ini kita merasa bahwa tidak ada orang yang membutuhkan kita. Kita yang merasa bahwa kita tidak dibutuhkan oleh orang lain. Dan gara-gara itu juga lah kita tidak memiliki sebuah aktivitas yang orang lain menganggap kita itu penting bagi mereka. Mudah-mudahan paham ya. Kita merasa bahwa kita itu tidak dibutuhkan oleh orang lain. Dan karena kita tidak dibutuhkan oleh orang lain, kita tidak memiliki aktivitas yang membuat orang lain itu butuh dengan kita. Nah, sehingga ya sudah, dianggap ada dan tidak ada, tidak memiliki dampak apapun. Kesepian yang seperti inilah nanti akan menuntun kita kepada sebuah krisis identitas. Krisis identitas itu krisis di mana kita tidak benar-benar mengenal kita itu apa, kita itu siapa, apa yang kita lakukan, bagaimana kita ada, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup, kapan kita harus begini, kapan kita harus begitu, dan seterusnya. Banyak pertanyaan 5W1H yang tidak bisa kita jawab secara maksimal. Itulah kesepian yang pertama, kesepian eksistensial. Dan yang kedua adalah kesepian sosial dan emosional. Nah, ini berkenaan dengan inner kita ya, yang ada dalam diri kita, di mana kita sedang berpisah dengan orang yang sedang kita anggap nyaman, gitu kan. Saya dengan Mail sekarang berjarak, gitu kan. Mungkin Mail dulu membuat saya nyaman, gitu kan. Tersipu-sipu malu, mukamu merah, mengantuk, dan lain sebagainya. Sekarang jauh karena Jogja dan Bandung. Akhirnya saya merasa tidak nyaman. Begitu juga dengan seorang ibu yang mungkin baru memiliki anak pertama ya, dan harus berpisah ketika usia bayi ini anggaplah setengah tahun gitu ya. Si ibu ini harus kerja. Dalam pikirannya selama bekerja tentu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak dekat dengan yang dia kasihi, yaitu anaknya. Dan inilah yang akan menjadi sebuah bentuk ya, atau sebuah dimensi kesepian yang akan menurunkan atau akan melahirkan dua objek. Yang pertama adalah kesepian secara fisik, dan yang kedua adalah kesepian secara mental. Nah, ada mental health kan. Mental health itu salah satu penyakitnya adalah merasa kesepian di tengah keramaian. Nah, ini adalah dua dimensi yang dikutip atau yang disadur dari Psychology Today berkenaan dengan kesepian. Nah, berikutnya apa? Bagaimana kesepian itu bisa terjadi? Bagaimana kesepian itu bisa terjadi? Barangkali teman-teman beranggapan bahwa ya udah, namanya kesepian ya ketika ditinggal atau merasa tidak nyaman dalam sebuah komunitas dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih atau bagaimana sih perasaan kesepian itu bisa terjadi? Yang pertama adalah kita memiliki sebuah ekspektasi, teman-teman sekalian. Kita punya ekspektasi terhadap sebuah forum, kita punya ekspektasi terhadap sebuah kelompok belajar, kelompok bermain, seperti waktu TK gitu kan. Ekspektasi mereka akan senang dengan kita, mainannya akan bisa sharing dengan kita, atau mungkin kita berada di sebuah komunitas yang suka makan-makan, tapi suatu ketika ada teman yang kita harapkan membawa makanan sushi misalkan, ternyata yang dia bawa adalah jengkol gitu kan. Ekspektasi yang tidak berbalas gitu ya. Ekspektasi itulah kemudian akan bertemu dengan sebuah realita. Dari ekspektasi bertemu dengan realita. Ya. Ekspektasi bertemu dengan realita dan direspon dengan realita dengan sebaliknya. Artinya tidak sama. Kita ingin teman tersebut membawakan sushi, tapi ternyata yang dibawa adalah jengkol, gitu kan. Dan kita tidak suka jengkol misalkan, maka kita akan muncul perasaan-perasaan yang tidak nyaman, sedih, atau mungkin kecewa, marah, dan lain sebagainya, gitu kan. Perasaan itu muncul kenapa? Karena ekspektasi kita tidak bertemu dengan realita. Setelah realita tidak menjawab sesuai dengan kemauan ekspektasi, maka yang muncul adalah kecewa, marah, mencari objek, dan mencari objek untuk disalahkan. Ini yang teman-teman harus pahami benar ya. Biasanya orang yang kecewa itu cenderung untuk mencari objek untuk disalahkan. Ya. Biasanya orang yang merasa kecewa, sedih, atau hal-hal negatif lainnya dirasakan dalam tubuh, mereka akan mencoba mencari objek untuk disalahkan. Bisa orang lain gitu kan, bisa dirinya sendiri. Nah, ketika orang lain tidak bisa dijadikan sebagai objek kesalahan dan benda juga tidak ada begitu kan, maka yang akan dijadikan sebagai objek untuk disalahkan adalah dirinya sendiri. Ya, menyalahkan dirinya sendiri. Ini adalah mulanya muncul perasaan kesepian. Kenapa? Kita merasa menyalahkan diri sendiri, kamu tuh, maka muncullah
kalimat-kalimat yang tendensius. Gara-gara kamu nih bodoh, kamu ini bla bla, kamu tolol dan seterusnya. Banyak umpatan-umpatan negatif yang dilemparkan kepada diri sendiri. Dan itu disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Saya pernah dalam sebuah fase kesalnya bukan main karena difitnah begitu kan. Saya berdiri di sebuah cermin, itu saya melihat diri saya marah-marah terhadap cermin itu. Dan ternyata itu adalah salah satu tahap atau salah satu cara yang cukup bagus ya bagi teman-teman yang emosi itu umum ya. Emosi itu semua perasaan yang muncul dan itu membuat kita tidak nyaman. Silahkan berdiri di depan cermin, ngomong sama cermin, marah-marah sama cermin. Itu insya Allah lega, insya Allah. Kecuali kalau kita punya ruangan yang kedap suara gitu kan, kita bisa teriak melampiaskan sebuah kekesalan kita asal tidak menghancurkan ya, karena itu tentu saja buruk. Nanti setelah menghancurkan kita malah menyesal. Tahu gitu HP jangan dibanting dong. Masih lama nih gajian buat servis sudah seperti itu ya. Nah, ini adalah keadaan muncul atau awal mula munculnya rasa kesepian. Nah, berikutnya apa? Setelah muncul dari kesepian dan kita juga sudah menyalahkan diri sendiri, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Oke, karena ini berkenaan dengan mental, berkenaan dengan psikologi diri, maka itu akan berdampak bagi diri kita juga. Yang pertama yang kita rasakan adalah menurunkannya self-esteem. Self-esteem itu adalah salah satu istilah dalam psikologi, berlaku umum ya, berlaku di psikologi barat maupun psikologi Islam meskipun dengan terminologi yang berbeda tapi pemaknaannya sama. Self-esteem itu adalah perasaan atau sebuah kemampuan di mana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, menghargai diri sendiri, kan? Itu perasaan yang muncul. Jadi ada beberapa perasaan yang muncul ya. Tadi ada self-esteem dan seterusnya. Kalau saya tidak salah ada 4 jenis perasaan ini. Tapi yang kita bahas ini adalah self-esteem. Self-esteem inilah yang membuat kita itu merasa menurunnya untuk memuji diri sendiri. Saya coba tanya pada teman-teman sekalian, kira-kira kapan terakhir kali teman-teman mengucapkan terima kasih terhadap diri sendiri? Terima kasih ya, wahai Yusuf Ibrahim, karena hari ini sudah kuat, meskipun buka puasa dengan tempe tahu saya. Terima kasih ya buat dirimu yang hari ini sudah gigih bertahan dari cemoohan orang. Terima kasih ya kepada diri sendiri yang membuat kita bertahan setelah diejek, direndahkan orang lain, tapi kita tidak memilih untuk tunduk. Kapan kita terakhir kali mengucapkan itu? Barangkali ini bisa menjadi sebuah kontemplasi bagi diri kita ya. Sebab kenapa? Orang yang merasa kesepian, dia akan, apalagi tadi sampai menyalahkan dirinya sendiri, dia akan menurunkan self-esteem dalam tubuhnya. Ya, dia tidak lagi memuji dirinya, bahkan menghardik dirinya sendiri. Bodoh aku nih, harusnya tuh gini, sial, dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan negatif itu muncul. Berikutnya apa yang lahir? Barulah mulai memancing rasa kesepian. Kesepiannya semakin menjadi. Kenapa? Karena nuansa sudah negatif. Ibarat sedang di sebuah lingkungan yang berawan gitu kan. Itu kita itu sedang dirundung dengan awan gelap yang berpetir dan hujan, tapi sekitar lainnya cerah gitu. Seperti di film-film, di anim-anim gitu ya, atau di kartun-kartun. Setelah kita merasa sepi, disitulah meningkatnya hormon kortisol. Hormon kortisol itu apa? Hormon yang menjaga keseimbangan antara garam dan juga air dalam tubuh kita. Dan ini nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana kestabilan pikiran kita. Dalam artian, kalau hormon ini terus meningkat, melebihi kadarnya, maka kita akan cenderung untuk merasa stres. Merasa beban pikiran sangat berat, dan tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, mager bawaannya, pokoknya makan tidak nyaman gitu kan, bagi orang yang biasa makan gitu ya, tapi yang tidak biasa makan malah makan terus dan lain sebagainya, memicu munculnya rasa stres berat. Dan stres berat itu ternyata memunculkan atau menimbulkan ya, perasaan atau mungkin nuansa diri kita untuk merasa mudah sakit. Ya, karena rata-rata sakit dalam tubuh kita tuh yang memicu pertama kali adalah pikiran. Banyak orang yang, mohon maaf sekali ya, dia punya penyakit misalkan adalah diamputasi karena kecelakaan. Tapi kalau cara berpikirnya positif terhadap takdir Allah, maka dia tidak akan merasa sakit gitu. Sakit secara fisik iya, tapi secara mental dia tidak, bersyukur dia. Alhamdulillah. Mungkin nanti lain kesempatan ada satu bab penting dalam respon kita sebagai seorang muslim khususnya terhadap sebuah ketentuan Tuhan, itu adalah di antara subur sabar dan syukur. Ini harus seimbang dua-duanya. Nah, setelah mudah rasa sakit, apa yang terjadi? Kita semakin tidak produktif. Sakit, letoy, loyo, lesu, lunglai,
macam-macam ya, letih, lesu, lunglai, letoy, dan semua L yang konotasinya negatif itu menyebabkan kita tidak produktif, mager, tidak mau masak bagi yang perempuan barangkali, tidak mau bekerja bagi yang laki-laki gitu kan, dan lain sebagainya. Perasaan tidak produktif inilah atau perasaan sakit yang menuntun pada tidak produktif inilah dapat memicu resiko kematian yang lebih tinggi. Teman-teman sekalian yang barangkali suka dengan drama Korea ataupun Jepang, barangkali sedang ditipu oleh media mereka. Setiap hari angka bunuh diri di dua negara tersebut tergolong cukup tinggi. Tidak percaya silahkan dikaji. Korea dan Jepang terutama, di mana mereka merasa berat menjalani hidup. Padahal Jepang itu luar biasa kan, bersih, kemudian juga kaya, maju, tergolong negara maju. Begitu juga dengan Korea, pusatnya show, fashion show masuk di sana, modeling masuk di sana, di sana dan lain sebagainya. Itu jadi kiblat bagi beberapa daerah. Bahkan saya pernah ditunjukkan oleh salah seorang teman video lagu terbaru gitu kan, dari kalau saya tidak salah itu Blackpink, salah satu personilnya, Jennie atau siapa saya kurang tahu. Itu baru diupload sekitar 1 jam, ya. Tapi viewersnya itu sudah sampai, masya Allah, jutaan lebih, hampir 40 juta, dan saya terkagum-kagum. Bagaimana mungkin lagu yang berbahasa Korea dan baru 1 jam diupload itu sudah 40 juta yang nonton. Padahal penduduk Korea mungkin tidak sampai segitu gitu ya. Nah, saking mungkin banyaknya, ini menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Kiblat di sana, tapi pada faktanya di balik itu semua ternyata ada orang yang bunuh diri, bahkan ada yang sampai tega melakukan sebuah aksi kejahatan, amputasi dan seterusnya. Saya baru nonton mungkin 2 bulan terakhir itu Taxi Driver. Mungkin teman-teman ada nonton juga ya, Taxi Driver itu dari season 1, saya season 1 udah selesai, season 2 saya stop dulu karena Ramadan. Itu menjadi sebuah indikator gitu kan, bahwa ternyata mereka pun juga ada yang merasa terbelakang atau tertinggal oleh status sosial yang sangat itu sedang berlaku, kecantikan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian dampak yang dihasilkan dari perasaan tadi, kita punya ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ujungnya apa? Resiko kematiannya tinggi, ngeri juga kan? Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana Islam memandang kesepian. Nah, ini kita masuk agak cukup serius ya. Bagaimana Islam memandang kesepian. Oke? Nah, bagaimana caranya? Nah, Islam merasa kesepian. Islam secara sadar memvalidasi rasa kesepian sebagai bagian dari fitrah manusia. Dalam arti lain itu merasa terasing atau merasa berbeda dari kebanyakan orang. Itu wajar. Setiap orang, manusia pasti akan merasakan itu. Ya, siapapun, mau nabi, mau hewan barangkali gitu kan, atau semua ciptaan itu barangkali pernah merasa yang namanya kesepian, kecuali makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu seperti malaikat gitu ya. Jadi Islam memvalidasi perasaan ini, ya, merasa terasing, merasa berbeda, merasa sepi dan seterusnya, itu wajar sekali, wajar sekali. Laki-laki seperti Nabi Adam saja, Adam di dalam surga itu kesepian, makanya Allah kemudian menghadirkan Eve atau Hawa dan seterusnya, ya. Nah, apa buktinya? Nah, kalau ditanya bukti, kita harus menampilkan bukti-bukti yang konkret ya, secara sejarah ataupun secara yang lainnya. Apa buktinya? Buktinya yang saya sebutkan mungkin cuma satu saja. Apa itu? Khalwat. Khalwat dalam bahasa Arab itu artinya adalah menyendiri. Menyendiri yang dimana itu hanya terdiri dari maksimal dua orang gitu ya, atau 2 zat. Itu namanya khalwat. Dia bersendiri, dia seorang manusia misalkan bersendiri berkhalwat dengan Tuhannya sendirian. Ya. Nah, ini maknanya seperti ini. Beda dengan yang bercampur. Kalau bercampur lain lagi ya. Ikhtilat, di dalam bahasa namanya ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur banyak laki-laki perempuan, interaksi dan seterusnya, itu namanya ikhtilat. Tapi kita punya namanya definisi yang disebut dengan khalwat. Dari kata khala, kosong. Khala itu artinya kosong. Nah, khalwatnya, buktinya apa? Khalwatnya para manusia pilihan sebelum akhirnya nama mereka terus menggema sepanjang zaman. Kita coba masuk flashback di zaman ratusan tahun sebelum kita ada gitu ya. Kita tentu saja tidak asing dengan gambar ini, sebuah ilustrasi di mana seorang manusia sedang berada di sebuah perut, di dalam sebuah tubuh makhluk. Ini adalah kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berdakwah, tidak banyak respon positif yang dia terima, kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah daerah untuk mencari wilayah ladang dakwah yang baru. Di tengah perjalanan, kita lihat di atas ini ya, nah ini sedang dibuang, karena saat itu kapalnya rasanya seperti kelebihan beban. Akhirnya diundilah siapa yang seharusnya dilemparkan ke laut, dan undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam.
Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan hiu, merasa kesepian, sendirian, gelap, tidak ada makan dan seterusnya. Fase inilah yang disebut dengan fase kesepian bagi seorang Nabi Yunus. Oke, berikutnya apa? Berikutnya adalah, nah ilustrasi ini. Berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Jangan kita pikir Nabi Musa, banyak para ulama atau para ustadz yang menyebutkan bahwa Nabi Musa itu adalah yang paling jagonya gitu kan, nampar sekali langsung meninggal lawannya gitu kan, dan seterusnya. Tapi ketahuilah bahwa Nabi Musa alaihissalam itu pernah juga berada dalam sebuah fase kesepian. Fase kapan itu? Ketika lari dari kejaran Firaun dan tentaranya, ketika beliau itu tertangkap basah membunuh salah satu orang dari Bani Qibti. Bani Qibti itu ada yang mengatakan adalah salah satu suku asli Mesir. Kabur dia, sampailah di sebuah wilayah, di situ ada dua wanita yang menunggu bersama gembalaannya, menunggu sebuah sumur untuk sepi, karena harus memberikan minum gitu ya. Di situ kemudian ada doa-doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Merasa kesepian itu direnungi baik-baik. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka semua merasakan sepi. Berikutnya siapa? Nah, bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke Turki, ada sebuah gereja cukup tua, ortodoks ya, yang paling tua bahkan di muka bumi yang masih tersisa konon katanya demikian, yaitu Hagia Sophia, sekarang jadi masjid. Di sini ada sebuah gambar, saya sudah lihat langsung gambar ini, menggambarkan Ibunda Maria atau Maryam dalam teologis kita, dan ada Isa atau Jesus dalam teologi Nasrani. Kita harus mengetahui bahwa cerita seorang Maria itu dia kan menghibahkan dirinya untuk berada di sebuah peraduan Tuhan. Jadi mendekat, tidak sibuk pada urusan dunia. Disitulah kadang muncul rasa kesepian. Kesepian itu justru malah menghadirkan sosok yang sangat mulia, yang sangat luar biasa bagi dua agama ya di dunia ini, yaitu Islam dan juga Nasrani. Bahkan bagi agama Yahudi juga demikian. Penting sekali tokoh ini, Yesus ini atau Isa ini. Ya. Tapi rasa kesedihan mereka itu ternyata memiliki value yang berbeda dengan kebanyakan kita. Berikutnya yang paling masyhur, barangkali yang pernah umroh, ya, kemudian naik sebuah bukit dan masuk ke dalam sebuah gua ini, Ghor Hira atau Hara, ya. Ghor Hira artinya gua Hira, tempat Nabi Muhammad SAW itu berdiam diri, meresahkan rasa kesepiannya, atau merasa terasingnya dari sebuah komunitas atau lingkungan sosial yang berlaku saat itu. Bermalam-malam di sana, sampai nanti akhirnya kita tahu ya, sebuah wahyu turun, Iqra. Ini ada sebuah keutamaan atau mungkin karakteristik umat Islam ya. Umat Islam itu harus rajin baca. Kenapa? Karena ayat yang pertama itu berhubungan dengan baca. Nah, ini semua ya, sebuah gambar ini semua mengindikasikan beberapa hal. Ya. Apa itu? Apa kira-kira kesamaan mereka dari mulai Nabi Yunus sampai dengan yang terakhir Nabi Muhammad alaihissalam? Kita ambil contohnya itu contoh-contoh Nabi saja, karena barangkali kita memang lebih banyak bersinggungan ceritanya dengan ini. Jadi insya Allah paham atau mungkin sudah tidak asing. Apa kesamaan mereka? Mereka sama-sama merasa sepi di tengah ramai, mereka juga berbeda di tengah tren. Trennya saat itu Nabi Muhammad SAW, anak muda itu minum, kemudian zina dan lain sebagainya, berjudi, mengadu nasib dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Begitu juga dengan Nabi Musa, yang lainnya merasa menjilat kuasa Firaun saat itu ya. Mereka harus nyaman, mereka harus aman ya dengan menjilat penguasa. Tapi Nabi Musa memilih untuk tidak dan seterusnya. Begitu juga dengan Nabi Yunus dan seterusnya. Mereka merasa sepi di tengah ramai dan merasa berbeda di tengah tren. Ini persamaan mereka. Nah, kira-kira apa sih perbedaan kita dengan mereka? Perbedaan yang paling mendasar itu ada dua. Yang pertama adalah pemaknaan, yang kedua adalah respon yang dipilih. Teman-teman sekalian, kita semua sebagai makhluk yang sosial pasti ataupun pernah merasakan yang namanya kesepian. Perbedaan kita dengan manusia terdahulu, orang-orang yang namanya hari ini melegenda, itu adalah terkait dengan pemaknaan, dan yang kedua adalah respon yang dipilih. Ya, pemaknaan dan respon yang dipilih. Nah, ketika kita merasakan tadi, kesepian tadi, itu menawarkan solusi. Jadi bukan Islam namanya kalau tidak menawarkan solusi. Apa sih yang tidak ditawarkan oleh Islam gitu ya? Kita buang air kecil dan besar saja diatur sama Islam. Ada solusinya supaya kita tidak tertular sakit. Nah, di
mana mungkin zaman dulu bagi teman-teman yang membaca fase Islam, fase Eropa di Dark Age gitu kan, di Spanyol khususnya, atau di daerah Britania Raya, itu ratunya itu kalau mau turun bertemu rakyat itu pakai sepatu high heels, teman-teman semua. Nah, yang teman-teman pakai barangkali yang perempuan pakai high heels itu dulu ada fungsinya, teman-teman semua. Sepatu itu digunakan agar para bangsawan ini tidak menginjak kotoran manusia yang saat itu bertebaran di jalan-jalan. Tidak percaya silahkan cek. Di zaman itu belum ada sabun. Mereka beranggapan orang yang berpenyakit kulit itu adalah mereka yang dikutuk, maka dilempar ke sebuah pulau jauh. Nah, itu ya. Tapi Islam di sini menawarkan sebuah solusi. Apa solusi yang Islam tawarkan? Yang pertama adalah ala bidzikrillahi tatma'innul. Ini ayat sering kita dengar. Ayat ini sering kita baca barangkali juga. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maknanya juga mungkin kita sudah masyhur, tidak asing di telinga. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Tapi ini ada makna filosofis yang jarang sekali orang memahaminya dengan benar. Apa itu? Ya, ketika seseorang mengingat Allah, dalam artian mengingat ini benar-benar mengingat ya, kembali hatinya kepada Allah, kepada Tuhan, hatinya menjadi tentram. Kenapa kok tiba-tiba tentram? Ini berkaitan dengan iman kita terhadap qada dan qadar, takdir, beriman kepada takdir. Mereka yang memutuskan atau menundukkan hatinya untuk kembali dekat sama Allah, pasti akan tentram sebagaimanapun hancur kehidupannya. Semelarat apapun hidupnya, seberapa kacau apapun kesepian dalam kesehariannya, pasti akan tenang. Kenapa? Itu akan berkenaan atau kembali kepada konsep takdir. Apa itu? Tuhan adalah sebaik-baiknya pengatur kehidupan manusia. Meskipun hari ini kita misalkan kecewa, kita sakit hati, tapi yakinlah di balik rasa itu semua Tuhan atau Allah itu sedang mempersiapkan sebuah antitesa, gitu ya. Antitesa ataupun sebuah hal menarik yang akan kita terima di kemudian hari. Ini berkenaan dengan iman kita terhadap qada dan qadar. Maka bagi seorang muslim khususnya, ketika ditimpa berbagai macam musibah, dia akan tetap tenang. Ya respon manusiawi ya gelisah itu tetap oke, nggak apa-apa. Tapi nanti akhirnya dia akan tentram. Apa? Dia ingat, oh ini kekuasaannya Allah. Ini kehendaknya Allah. Kalau Allah yang berkehendak, pasti ada sesuatu yang baik bagi saya. Itu keimanan yang harus dipegang oleh seorang yang beriman kepada Tuhan. Itu adalah resep yang pertama, solusi yang pertama, teman-teman sekalian. Sebab gini, kita kalau tidak selesai dengan diri sendiri, pemaknaannya tidak selesai dengan diri sendiri, kita mau mencari solusi dimanapun tidak akan pernah dapat, tidak akan pernah kena, tidak akan pernah solve problem kita, nggak akan mungkin. Jadi yang pertama itu kita. Setelah tadi memvalidasi perasaan, kesepian, kita harus merujuk. Kemana kita akan menyerahkan, mengadukan kesepian ini? Ya kepada yang mengatur kesedihan itu sendiri, yaitu siapa? Yaitu Tuhan, yaitu Allah SWT. Yang kedua apa? Disinilah baru kita masuk ke sebuah tema inti kita, yaitu mencari support system. Apa itu support system? Support, panduan atau mungkin dukungan. Sistem ya, sebuah ritme. Di mana sistem ini akan membuat kita merasa terus disupport, merasa terus ada, merasa terus berhasrat, merasa terus merasa terus diyakini keberadaannya, eksistensinya diyakini, ya, dan kita merasa senang karena perasaan tersebut, gitu kan? Kita harus mencari ini support system. Oke, apa indikatornya? Nah, sekarang kita masuk ke beberapa intinya. Apa indikatornya? Di mana kita butuh akan support system? Oke, yang pertama adalah kita berangkat dari sebuah hadis Nabi SAW. Mathalul jalis salih wa jalis su'i kamathali sahibil miski wa kidril haddad. Sederhananya adalah perumpamaan orang yang soleh dan orang yang tidak soleh itu seperti penjual atau pemilik minyak wangi dengan pegawai pandai besi. Masyhur, teman-teman pasti insya Allah pernah dengar. Apa itu maksudnya? Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi itu darinya, atau minimal engkau mendapatkan baunya. Artinya kita ketularan baunya. Adapun kalau kita berteman dengan pandai besi, maka engkau tidak akan mendapatkan besinya, tapi paling tidak baunya itu menempel dalam diri kita dan kita tidak merasa nyaman, dan barangkali badan atau pakaian kita juga ikut terbakar hangus. Ini perumpamaan ya, bukan berarti bahwa pandai besi itu jelek, tidak. Ini hanya perumpamaan saja, bahwa siapapun yang kita anggap sebagai teman, itu akan memberikan dampak kepada kita. Nah, ini berkenaan dengan support system tadi. Ini indikator yang pertama. Yang kedua apa?
Nah, ini ada 2 anak kecil ya. Mudah-mudahan sudah terbayang apa itu. Nah, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadakum man yukhalal. Oke, manusia itu mengikut kepada kebiasaan sahabat dekatnya. Kalau sahabat dekatnya suka merokok, maka bisa dipastikan dia suka merokok. Sahabat dekatnya suka pacaran, mempermainkan perasaan wanita misalkan, maka dia juga akan sama demikian. Temannya suka mencuri, berbuat curang, bermain judi, maka dia pun akan demikian. Begitu juga dengan sebaliknya. Temannya rajin sholat, dia bisa jadi rajin sholat. Temannya baik hati, suka raktir, maka dia juga demikian, dan seterusnya. Maka perhatikanlah siapa yang akan kita jadikan sebagai sahabat dekat. Nah, sini kita lihat ya, support system itu memiliki syarat-syarat. Ya, support system kita nggak usah bahas lah secara gamblang, fungsinya kita sudah tahu semua, tapi karakteristik yang harus kita susun sehingga kita punya support system yang baik. Tadi yang pertama apa? Yang pertama, dia memiliki manfaat bagi diri kita. Bisa dikatakan oportunis. Oke, tidak masalah oportunis selama memang itu bermanfaat bagi kita. Yang kedua apa? Perhatikan kebiasaannya. Perhatikan kebiasaannya. Kalau kita sudah dapat, kita cocok, kita involve, kita ikut. Tapi kalau enggak, kita memisahkan diri. Ya, ini nantinya akan menjadi support system bagi kita dalam menghadapi yang namanya perasaan kesepian tadi. Nah, itu adalah 2 syarat yang harus paling minimal ada ketika kita menyusun atau menseleksi orang-orang atau lingkungan untuk menjadi support system bagi kita. Oke, ya. Kemudian ada quantity dan quality. Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup tadi ya sempat kita bahas di awal ya. Mungkin di antara kita ada yang bingung milih yang mana, yang milih kuantitas lah karena banyak dan seterusnya ya. Tapi pada faktanya tidak demikian teman-teman semua. Kualitas dan kuantitas itu dia memiliki hubungan. Oke, kita akan kutip sedikit dari David Bayles dalam bukunya Art and Fear. Ini ada 2 sebenarnya penulisnya. Tapi David Bayles ini dalam buku tersebut bercerita bahwa suatu ketika beliau mengisi sebuah kelas gitu kan, membuat sebuah sosial eksperimen. Satu kelas itu dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu diminta untuk membuat sebanyak mungkin pot atau jar tuh ya tahu ya, pot ya yang dari tanah liat gitu kan, dalam kurun waktu tertentu. Yang satu lagi memperhatikan kualitas. Kamu bikin kualitas, yang ini bikin kuantitas. Kelompok yang pertama habis 1 jam gitu kan, hampir lebih 1 jam 2 jam membuat jar itu, banyak jumlahnya. Tapi yang terlihat adalah bentuknya tidak karuan gitu kan. Ada yang bulat sempurna, ada yang mencong sedikit gitu kan, ada yang lubang diameternya kecil, ada yang diameter sedang, ada yang bengkok dan seterusnya. Tapi ketika dilihat pada kelompok yang kedua, jumlahnya sedikit. Ya, lebih sedikit dari kelompok yang pertama, tapi cenderung lebih konsisten. Ya kan? Bulatnya lebih rapi, sedikit lebih indah, bentuknya juga proper dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian David Bayles membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata kuantitas itu perlu. Kuantitas itu perlu. Kenapa? Karena kuantitas itu kan leads us to the quality. Jadi jumlah yang makin banyak itu nantinya akan menghasilkan sebuah kualitas. Di kelompok yang pertama, karena tadi cepat-cepatan itu, maka yang paling bagus buatannya itu biasanya adalah yang menuju yang di awal. Karena dia punya waktu lebih banyak. Ketika sudah tahu cara membuatnya, dia membuat lebih cepat di bentuk-bentuk yang lain. Kuantitas itulah yang nanti akan menuntun kita pada sebuah kualitas. Nah, apa hubungannya dengan support system? Ada teman-teman semua. Teman-teman sekarang yang aktif ataupun yang tidak aktif, mulailah untuk mencari sebanyak mungkin lingkungan sosial. Sebanyak mungkin ikatan sosial. Sebanyak mungkin. Cari yang tadi, sesuai dengan syarat-syarat tadi ya, syarat support system tadi. Kita cari sebanyak mungkin. Dari situ nanti kita akan bisa mengolah, kita akan tahu karakter masing-masing, kita akan tahu kekurangan dan kelebihannya, dan bisa kita jadikan sebagai survei bagi diri kita. Mana yang nantinya akan kita skip, mana yang nantinya akan kita pertahankan. Sebab kenapa? Sebab seiring dengan berjalannya zaman, ikatan-ikatan yang kita anggap penting itu akan terlepas satu demi satu, entah secara sadar ataupun dengan luka. Nantinya, ikatan yang tersisa hanyalah yang kita anggap penting saja. Semakin tua, semakin kita paham bahwa yang bertahanlah yang pantas disebut sebagai ikatan. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman umurnya sekarang masih 20-an, ya, atau mungkin belasan, atau mungkin sudah ada yang 30-an, silakan teman-teman kontemplasi berapa banyak jumlah teman yang sudah dikumpulkan dari mulai teman-teman mengenal dunia sosial sampai dengan hari ini, dan berapa persen yang bertahan.
Sedikit demi sedikit mereka akan mundur. Sedikit demi sedikit mereka akan runtuh. Sedikit demi sedikit yang bertahan tinggal sedikit. Ya. Sedikit itulah yang nanti akan tetap kita sebut sebagai ikatan. Nanti saatnya kita punya teman komunitas Lumat Sepi, ada sekian orang banyak. Ketika kita sudah semakin dewasa, sudah punya pasangan, sudah punya keluarga, sudah punya kesibukan, Lumat Sepi barangkali akan redup. Teman-temannya juga barangkali sudah ada yang entah kemana, entah sudah lupa, dan sebagainya. Yang tersisa hanya mereka yang engage dengan kita, yang merasa atau yang menganggap kita masih penting bagi kehidupan dia. Gitu. Dan saat itulah kita baru bisa menyebutkan dengan istilah ikatan. Dan yang terakhir, yang pertama dan terakhir, ikatan yang pertama dan terakhir biasanya itu disebut dengan keluarga. Kita hadir di sana, dan kita akan finish di sana. Dengan syarat ya, keluarga tadi juga dengan syarat, dengan condition, term and condition. Baik, itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama memaknai rasa kesepian yang wajar itu dengan pemaknaan yang positif. Dan respon yang kita pilih juga harus positif. Sebab ini adalah muara yang paling menentukan. Sebab kenapa? Tadi, kesepian adalah hak segala bangsa, ya? Hak semua orang. Tapi respon dan pemaknaan itulah yang menentukan bagaimana nasib kita ke depan. Kita merespon dengan positif, maka kita akan menjadi sosok seperti manusia-manusia yang tadi kita singgung. Tokoh-tokoh fenomenal, tokoh-tokoh yang selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau kita memilih dengan cara negatif, cara yang negatif, buruk bahkan gitu ya, maka yang terjadi adalah tadi, resiko kematian kita itu tinggi, atau bahkan kita cenderung menjadi orang yang sangat penuh dengan nuansa negativity, dan ini sangat buruk bagi kita. Buruk secara fisik, buruk secara mental, buruk secara ruhiyah, buruk secara seluruh aspek kehidupan kita. Maka nanti akan muncul dengan istilah manusia sampah, gitu istilahnya, menjadi sampah masyarakat, tidak menghadirkan apapun. Tentu saja kita tidak berharap ada itu di antara kita. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Mas Yusuf atas kematiannya. Boleh saya sambil membacakan pertanyaan itu ya Mas ya. Dari tadi kita udah banyak dapat ilmu ternyata dari kesepian yang wajar, bahkan nabi-nabi pun rasanya kesepian juga, dan sampai kita ke ternyata kuantitas tuh melid ataupun mengarahkan ke kualitas gitu ya, kualitas. Jadi kayak kita punya banyak teman, tapi kita yang bertahan sedikit gitu. Kayak udah jadi hukum alam gitu. Oke, mungkin Mas saya ada pertanyaan dulu dari chat gitu ya. Di yang pertama itu ada pertanyaan adalah yang di awal banget ada fungsinya berterima kasih kepada diri sendiri apa Mas gitu. Mungkin boleh dijawab dulu Mas Yusuf. Mesti di mute, punten. Okay. Mohon diulang, Mas, pertanyaannya. Oke, pertanyaan adalah fungsinya berterima kasih pada diri sendiri apa Mas gitu. Baik, fungsinya berterima kasih kepada diri sendiri itu adalah validitas ya. Nah, itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur. Rasa syukur itu jangan kita anggap sepele dengan mengucapkan alhamdulillah saja, enggak. Ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah kuat, itu ada manfaatnya. Dan itu mendorong bagi alam bawah sadar kita untuk bisa lebih aktif, bisa lebih menghasilkan produk yang lebih baik. Itu nanti akan teman-teman rasakan suatu saat nanti. Barangkali sekarang atau yang bertanya gitu ya, belum benar-benar memahami diksi itu. Tapi nanti barangkali ketika teman-teman sudah berusaha capek gitu kan, kemudian darah keringat itu bercucuran dan akhirnya bisa mencapai apa yang diinginkan, itu rasa ketika kita mengucapkan terima kasih itu nanti akan berdampak bagi kesenangan bagi diri kita, puas gitu. Ini sangat wajar ya. Nanti mungkin teman-teman akan merasakan gitu ya. Mungkin itu wallahu a'lam. Oke, jadi kalau Mas Yusuf artinya kenapa sih kita butuh buat berterima kasih pada sendiri karena buat memvalidasi perasaan kita gitu. Dan nanti kan kalau tadi udah lihat ya ada banyak banget dari kalau kita tidak memvalidasi perasaan kita ada banyak turunan-turunannya gitu kayak sampai ke arah risiko buat kematian gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Tadi fitnah kita ngomong ke kaca, caranya gimana ya Pak? Caranya gimana Mas? Mohon penjelasan gitu. Tadi yang Mas bilang ngomong ke kaca, difitnah sebagainya buat mengeluarkan ekspresi seperti apa gitu. Ya. Nah, ini yang juga barangkali bagi sebagian orang agak aneh ya.
Aktivitas ini saya lakukan cukup lama ketika masa-masa krusial dalam perjalanan hidup saya gitu. Difitnah, kemudian saya ngomong ke kaca tuh seperti ini. Mungkin bahasa gaulnya, bro, kamu oke nggak nih difitnah kayak gini? Kamu terima nggak? Kira-kira salahmu apa sih? Kenapa sih mereka memfitnahmu seperti itu? Kira-kira kita harus merespon seperti apa nih? Kita marah sama dia kah? Kita balas dia kah? Atau kita terima sebagai ya cukup lewat saja gitu. Nah, ngomongnya itu terserah teman-teman nyamannya seperti apa. Boleh sambil nangis. Kalau saya dulu sambil nangis ya. Nangis itu nangis bukan sedih, tapi nangis karena marah. Sambil mukul-mukul juga waktu itu saya. Punya samsak begitu istilahnya ya. Kita ngomong kaca seperti itu. Cara ngomongnya ngomong aja. Tapi dengan anggaplah kita tuh seperti Yu-Gi-Oh gitu ya. Tahu Yu-Gi-Oh teman-teman semua ya. Kita punya satu jasad tapi punya dua jiwa yang berbeda gitu ya. Ngomong. So, ngomong nih kaca. Kamu itu ridho nggak sih diperlakukan seperti ini sama orang? Layak nggak kamu kayak gitu? Emang kamu seburuk apa sih sampai diperbuat seperti itu? Kamu sejahat apa sih sampai kamu mendapatkan respon seperti ini? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan merujuk kepada nanti jawaban, sebuah respon. Tadi yang saya bilang kan, responnya itu, jadi kita punya kesepian, kita punya perasaan, anggaplah perasaan apapun, tidak hanya kesepian, tidak ada kecewa. Perbedaan kita tadi, pemaknaan dan respon yang dipilih. Pemaknaan itulah adalah fase kita bertanya pada diri sendiri. Sama seperti gini misalkan, anggaplah pengalaman saya. Kenapa saya tidak diterima di universitas yang ada di Melbourne? Waktu itu saya kelas 3 SMA. Saya sudah berusaha sebisa mungkin mencari bla bla bla, mendaftar ke sana, tapi nggak keterima. Saya tanya itu pada diri sendiri, kenapa Sof kok kira-kira kita nggak masuk dalam requirement mereka gitu, eligibility mereka gitu. Ternyata bahasa lainnya adalah coba kamu buka lagi, coba kamu buka lagi berkas, barangkali ada yang tidak sesuai, bla 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 bla. Ternyata memang ada yang terselip di sana. Nah itu ya. Kenapa atau kapan kira-kira jiwa kita yang lain itu, Yu-Gi-Oh kita yang lain itu memberikan respon? Ini ada kaitan nanti dengan hati. Tadi seperti firman Allah tadi ya, Ar-Ra'du. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Qulub itu artinya hati. Bahasa kita adalah hati. Secara bahasa artinya yang terbolak-balik. Yang membolak-balikan siapa? Tuhan, Allah. Mungkin pertemuan kemarin juga sudah dibahas ya. Yang namanya hati itu adalah salah satu tempat singgasananya Allah. Secara makna hiperbola ya, bukan makna hakiki ya, makna hiperbola. Disitulah bahkan sampai hadis Nabi itu banyak sekali yang menjelaskan terkait dengan hati. Sederhananya adalah seperti ini. Setiap dosa yang kita lakukan itu adalah seumpama titik hitam yang menempel di hati. Hati itu putih asalnya, kita anggaplah demikian. Semakin banyak dosa, putihnya semakin hilang, hitamnya semakin gelap. Semakin gelap itulah suara hati akan tidak terdengar. Suara hati itu akan semakin buram, suara itu akan semakin serak, tidak terdengar lagi. Tapi kalau hatinya bersih, nanti disitulah Allah akan menitipkan wahyu, bukan wahyu istilahnya, firasat yang positif, kemudian jawaban dan segala macam itu dari hati. Maka bohong kalau ada yang mengatakan bahwa kembalilah ke hati, tapi hatinya itu kotor. Tanyakanlah kepada diri sendiri, tapi hatinya kotor, itu malah jawabannya bisikan-bisikan setan jadinya. Gitu. Tapi kalau bersih, itu cenderung lebih positif. Kenapa? Karena di situ Allah menitipkan pesan-pesan terbaik, hikmah-hikmah terbaik itu pada hati yang bersih. Bukan kepada akal, tapi kepada hati. Makanya kadang kita itu bisa merespon secara rasional terhadap sebuah kejadian, tapi kalau hati yang sudah bicara, itu lain ceritanya. Seperti seorang anak di zamannya Fir'aun yang banyak disembelih. Ada satu ibu yang kemudian secara akal itu dia harus menyelamatkan bayinya gitu kan. Bahkan di cerita lain ya, Fir'aun cerita lain, siapa yang punya laki-laki yang beriman kepada Allah itu akan diceburkan ke sebuah wajan minyak panas yang sangat besar. Anak ini masih kecil gitu kan. Dalam hati ibunya, ya Allah, ini anak kecil, masih sayang, masih punya jatah kehidupan dan seterusnya. Ragu dia. Tapi kemudian cerita itu masyhur ya, anak itu berbicara, wahai ibuku, ini adalah salah satu dari 4 bayi yang bisa bicara sejak kecil, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dan di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia difitnah. Bayi ini kemudian mengatakan, wahai ibu, janganlah ragu, mari terjun. Allah sedang menanti kita.
Itu kalau orang pakai akal, itu dia nggak akan habis pikir, mana ada bayi bicara. Tapi ini hati yang meresponnya hati. Oh, yakin dia, maka dia kemudian lompat. Singkat cerita, ya semuanya hangus terbakar di sana ya, matang lah ibaratnya. Tapi kemudian singkat cerita dari Nabi SAW, orang-orang ini yang dipanggang hidup-hidup itu kemudian semuanya menjadi ahli surga. Andai saat itu ibu tidak mendengar kata si bayi ini dan memilih kembali menyembah raja itu, berhala itu, maka ya sudah, kita sudah tahu akhirnya akan berbeda dengan hadis-hadis yang disampaikan. Nanti itu yang harus diyakini ya. Jadi perasaan kecewa dan sedih tadi itu menghadirkan dua respon. Cara pemaknaan kita dan respon yang kita pilih. Pemaknaan ini dimulai dari bagaimana kita mempertanyakan itu, permasalahan kita itu terhadap diri sendiri. Kenapa ya kita tuh kok rezekinya seret ya? Oh, ternyata jarang sholat duha. Tapi tadi kembali kepada hati yang bersih. Maka cara terpenting ya setelah tadi kita memiliki perasaan itu, macam-macam itu adalah kita bagaimana senantiasa menjaga agar hati kita itu bersih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi pada intinya adalah kita tazkiyatun nufus ya Mas ya, penguncian Ya. hati ya, begitu. Ya Mas, oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara atau habit apa yang harus lakukan agar keluar dari rasa bersalah pada diri sendiri selain rasa bersyukur, Pak? Maksudnya tadi kan ada bilang sabar dan syukur ya, Mas Yusuf. Dan memang mungkin ini agar keluar dari perasaan bersalah gitu. Mungkin ada bersalah di masa lalu, ada hal yang tidak mengenakan kepada teman-teman, seperti apa gitu. Nah, cara keluar dari rasa bersalah seperti apa gitu. Saya bersyukur gitu. Baik, yang pertama yang harus disyukuri adalah kesadaran ya Pak. Kesadaran itu harus disyukuri. Karena rasa sadar itu mahal sekali. Banyak orang yang maksiat sepanjang hidupnya baru sadar nanti di akhir hidupnya. Seperti mungkin kisah pengedar narkoba yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Kemudian divonis mati, ternyata ketika divonis mati itu dia taubat. Ini mungkin masyhur ceritanya. Ustaz dia juga pernah cerita ini. Nah, cara atau habit yang harus dilakukan agar keluar dari rasa bersalah yang pertama adalah memvalidasi perasaan itu dulu. Memvalidasi perasaan kita salah. Oh salah nih kita ternyata tidur habis subuh misalkan. Kenapa? Akhirnya malas seharian. Dan seterusnya. Validasi perasaan itu dan ambil pelajarannya. Hikmahnya itu apa? Jadi tidak mungkin ada orang yang berubah dari sebuah keadaan ke keadaan yang lebih baik tanpa dia membuat kontemplasi atau merenungi atau mengambil hikmah dari apa yang dia rasakan saat itu. Itu yang harus pertama dirasakan ya. Pertama adalah memvalidasi perasaan itu, bersyukur tentu saja ya, memvalidasi dan mengambil hikmahnya. Hikmah itu nanti dijadikan sebagai value hidup. Maka saya tidak boleh gitu lagi nih. Oh, saya terbiasa tidur pagi, maka saya sering terlambat ke sekolah. Maka hikmahnya adalah saya tidak boleh tidur pagi. Habitnya gimana? Ya tidak tidur pagi. Ulang terus kejadian itu. Teman-teman semua, yang namanya habit itu banyak sekali para ahli yang mengatakan ya. Habit itu akan berubah ketika dilakukan terus-menerus selama 30 sampai 40 hari non-stop. Ya, 30 hari sampai 40 hari non-stop. Teman-teman punya kebiasaan buruk misalkan merokok. Merokok itu sudah tahu kandungannya bla 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 bla, berakibat bla 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 bla, kantong jadi kering bla 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 dan seterusnya. Itu kita dapat hikmahnya, dapat pelajarannya. Nauzubillah, mudah-mudahan sebelum sakit ya. Kalau ternyata selain sakit udah bolong dan seterusnya itu lain cerita. Oke, kita ambil pelajarannya bahwa setelah itu kita mulai untuk berubah. Mulai dengan habit yang berlawanan dengan yang tadi. Ekstrimnya begitu, berlawanan. Tidur pagi, tidak tidur pagi. Merokok, tidak merokok. Yang merokok biasanya 10 bungkus per hari, ya, dikurangi jadi 8. 8 dikurangi jadi 5. 5 dikurangi 3. 3 dikurangi 1. 1 dikurangi 5. 5 batang. 5 dikurangi 2. 2 dikurangi 1. Dan seterusnya saya berhenti. Dan yang paling penting adalah ketika kita memilih untuk berubah dari sebuah habit ke habit yang lain, itu jangan terlalu ekstrim, teman-teman. Jangan terlalu ekstrim. Kenapa? Nanti antidotnya bahaya atau kesimpulannya bahaya. Banyak yang seperti ini. Teman-teman yang hijrah, barangkali kita sudah tahu beberapa artis ya. Hijrah yang tadinya awalnya berpakaian terbuka, tidak mabuk-mabukan, atau mungkin memakai narkoba, hijrah, menggunakan pakaian yang lebih tertutup, rajin sholat, rajin kajian, tapi secara ekstrim semuanya diubah. Habitnya diubah, kemudian cara berpakaian diubah, metode cari ilmunya juga diubah secara ekstrim. Yang terjadi apa? Dia kembali lagi ke sana. Saya mohon maaf menyebut nama inisial ya.
NM, ya NM saja, nama inisial NM, seorang perempuan yang cukup kontroversi zaman, terus sekarang masih kontroversi. Atau M, sempat jadi artis cilik yang fenomenal dulu ya di sinetron Bidadari, kalau teman-teman tahu. Oh itu kan masya Allah itu hijrahnya luar biasa, tapi ternyata kesadaran itu tidak disandarkan dengan yang namanya adalah tahapan-tahapan. Yang terjadi apa? Langsung lompat, jomplang, balik lagi dia. Ada yang yang pinter menirukan suara nyanyian perempuan, sekarang lagi hits juga gitu kan, perempuan ada hidung-hidungnya gitu kan. Itu juga lihat perubahannya. Wah, awalnya masya Allah, tiba-tiba balik lagi ke sana. Ada juga lu joget waktu sahur, mungkin barangkali teman-teman ikut nonton joget gitu kan. Sekarang joget lagi dan seterusnya. Jadi fase untuk mengubah habit itu bertahap, jangan ekstrim. Ya, nanti dengan sendirinya insya Allah akan terbentuk habit yang baru setelah 30 sampai 40 hari. Begitu kata para ahli. Wallahu a'lam bishawab. Mas, jadi memang kalau tadi Mas bilangnya, pertama kita tuh harus pertama itu yang ada intinya adalah kita harus bisa bertahap gitu ya Mas, yang bertahap dulu gitu. Pertama melakukan kesadaran dulu, penyadaran. Setelah penyadaran baru nanti lanjut kita ke bikin habit. Dan habit ini kita harus bertahap gitu. Jangan sampai kita ekstrim perubahannya, langsung bisa baik lagi gitu ya. Siap, Masya Allah. Oke, mungkin tapi ya, ini ada pertanyaan selanjutnya. Tapi mungkin agak lihat dengan yang tadi yang sama bahwa tadi ada masa bersalah terhadap diri sendiri gitu. Nah, mungkin kita boleh Mas mau respon atau mau pertanyaan selanjutnya kira Mas? Ya nggak apa, direspon aja. Jangan direspon. Jangan tidak direspon, harus direspon. Karena sudah bertanya. Siap. Boleh Bang Mas. Maksudnya responnya ini, jadi pertanyaan adalah, saya pernah di fase menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi dan muncul rasa nggak nyaman dengan yang Kak sampaikan. Respon bagaimana sebaiknya kita lakukan jika kita malah di posisi menyalahkan diri sendiri gitu. Baik, yang pertama yang harus disadari, kita itu dalam bahasa Arab, manusia itu disebut dengan an-nas. An-nasun, manusia. An-nas itu dia punya makna. Nasya yansa, lupa, khilaf, salah. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke? Itu harus kita sadari dulu. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Ini harus kita sadari dulu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menyalahkan diri sendiri, itu dengan kadar. Dengan kadar, tidak berlebihan. Jangan kita anggap ada orang, ada kucing ketabrak di jalan itu gara-gara kita. Karena kita tidak menolongnya di sebelumnya gitu kan. Tidak. Ya, jadi memvalidasi perasaan merasa bersalah oleh karena memang kita melakukan kesalahan itu kadar ukur dengan secukupnya, sewajarnya. Ini yang tadi saya bilang, apapun perasaannya itu akan melibatkan dua hal. Yang pertama pemaknaan, yang kedua respon yang dipilih. Pemaknaan maksud di sini adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran yang nanti pelajaran itu bisa menjadi sebuah value bagi kita. Yang kedua adalah respon yang dipilih. Respon yang dipilih. Kalau kita menganggap kita itu salah, terima. Gara-gara saya misalkan gawang tim saya kebobolan karena saya ternyata ngantuk ketika sedang pertandingan misalnya demikian. Ya kita akui kesalahan itu. Tapi bukan berarti selama-lamanya kita menyalahkan kegagalan itu dalam hidup kita. Memang setelah ada pertandingan itu kita nggak akan main bola lagi kan, nggak juga. Barangkali kita diajak di tim yang lain dan di situ kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Dan yang kedua adalah respon. Perasaan merasa bersalah terhadap diri sendiri, menyalahkan diri sendiri itu tadi sesuai dengan kadar. Setelah kadar itu kita batasi, tidak berlebihan, respon yang kita pilih juga harus kita perhatikan. Tidak ada manusia yang salah 100%, tidak ada manusia yang benar 100%. Semua ada relate, ada ikatan dengan yang lain. Barangkali tadi yang nanya itu, dia merasa menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang orang lain lakukan. Atau kegagalan dia yang menyebabkan orang lain gagal dan seterusnya. Tapi tenang, itu adalah sesuatu yang wajar. Wajar dalam artian apa? Mungkin terjadi, bukan pasti terjadi, tapi mungkin terjadi. Jadi itu sebuah siklus biasa, ya, siklus biasa. Yang berbahaya itu apa? Tadi kita melewati kadar seharusnya. Semua yang kita lakukan jadi salah. Kita menyalahkan diri kita, bahkan sampai mukul-mukul ya. Bodoh kamu dan seterusnya. Saya punya teman sampai sekarang masih seperti itu. Padahal dia adalah lulusan Al-Azhar, sama seperti saya. Tapi nuansa itu negativity-nya kuat sekali sampai sekarang. Dia tidak mau mendekat ke perempuan karena dia trauma dekat dengan perempuan.
Dia trauma dekat sama teman-teman karena teman-teman yang ngejekin dia. Dan dia bilang, ah gara-gara gua gini nih, gua jadi diajak. Dia menyalahkan diri terus. Bahkan sampai sekarang di Twitter, kesalahan tim bolanya kalah, dia menyalahkan dirinya sendiri. Ini ada, teman-teman, ini ada kayak gitu. Nanti tidak akan saya share ya, tapi ini saya melihat langsung. Dan itu teman dekat saya. Ketika kuliah dulu saya sempat ngajak dia minum jus bareng, ngobrol bareng, tapi memang tertutup orangnya. Karena dia yang memilih tertutup. Dia memilih untuk tidak berubah. Dia memilih bertahan di sana. Itu problemnya. Ketika kita tadi merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas keburukan tersebut, maka itulah sesuatu yang wajar. Sebagai apa? Sebagai bahan evaluasi. Jadi dibatasi sekali lagi, harus dibatasi. Karena kalau teman-teman melewati batas ini, terus-menerus menyalahkan kita, itu dampaknya sangat buruk. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita merujuk kepada apa yang Allah sampaikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas. Allah menyebutkan menggunakan kata ibad. Ibad itu artinya hamba. Hamba itu dalam strata peribadatan, ya, peribadatan, hamba itu levelnya sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Ya, sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan Allah menyebutkan hamba yang melampaui batas tadi, hamba yang berdosa itu dengan sebutan ibad. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang dekat kepadaku, yang dia melampaui batas. La taqnatu mir ruhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu poinnya. Kita bisa menyalahkan diri sendiri atas kegagalan, tapi satu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah lepas pengaruh dari Allah SWT. Itu akan ke situ muaranya. Dan hebatnya, kalau seorang muslim sadar akan konsep ini, maka dia selama apapun tidak akan pernah merasa kecewa berkepanjangan. Kecewanya wajar. Tidak akan lama-lama dia kecewa. Kenapa? Ya sudah takdir Allah. Allah ngasih kecewa itu supaya kita belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Itu sederhana demikian. Maka, ini nanti kembali kepada mindset. Maka teman-teman sekalian, ketika kita merasa tidak sanggup bertahan dengan diri kita yang sekarang, maka kita perlu yang namanya support system tadi. Support system tadi kita pilih harus dengan sadar. Kitanya mau berubah. Kitanya mau berkembang. Kitanya mau memperbaiki. Kalau itu tidak ada, kalau itu tidak terjadi, kalau itu tidak kita niatkan, maka apapun yang kita usahakan nonsen. Kembali tadi. Kembali. Kita lihat responnya seperti apa, pemaknaannya seperti apa, dan penguatnya apa tadi? Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, kata Tuhan. Bukan wahai orang-orang, bukan. Wahai hambaku, dekat sekali. Wahai hambaku yang melampaui batas. Jangan berputus asa dari rahmatku, kata Tuhan. Kembali. Ingat lagi sama aku, kata Tuhan. Ingat lagi sama aku. Itu cari support system yang pertama itu. Solusinya yang pertama adalah itu. Maksudnya, oke. Kalau Mas Yusuf, punten. Oke, maksudnya nggak please ya teman-teman, mungkin sedikit recap tadi dari pertanyaan pertanyaan NB. Jadi rekapannya adalah tadi pertama kita harus dulu kadar, jangan sampai kadarnya berlebihan. Nggak usah nyari-nyari psikiater, nggak usah saya clearkan, kita dekat sama orang baik, kita merasa. Kalau Mas Yusufnya keluar ya? Ya, saya ditendang ini. Siapa yang nendang saya ini? Aduh, Mas Yusuf, sorry ini nggak tahu sendiri, ada ketendang sendiri atau nggak paham juga nih. Oke. Oh iya, nggak apa-apa. Ya intinya begitu ya. Insya Allah bisa dipahami. Enggak. Ya Mas, mungkin izin recap dulu ya Mas, sebelum dari Mas Nafris gitu ya. Jadi pertama itu tadi ada tentang kadarnya. Kita harus sadar dulu tentang kadarnya harus seperti apa, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Yang kedua, bahwa Allah tuh menganggap hambanya berlebihan juga, ternyata dihamba gitu ya. Itu selalu yang sama kita gitu. Dan jangan terputus dari rahmat Allah Mas gitu ya. Oke, mungkin ada mau lanjut lagi Mas, atau ada yang kurang mungkin?
Atau mau Sudah. Oke, siap. Oke. Mungkin ini teman-teman ada lagi 3 pertanyaan, Mas Yusuf ada 3 pertanyaan lagi, boleh dijawab dulu. Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana Mas seandainya kita masuk ke dalam lingkungan yang mungkin kurang baik, contoh kerja, pendidikan gitu ya, dalam jangka waktu yang cukup lama dan membutuhkan ikatan yang kuat, namun kita tidak bisa memilih circle tersebut gitu ya. Ya betul. Apa sebenarnya respon kita? Dan seandainya saya takut terbawa oleh circle terdekat gitu, yang di lingkungan kerja atau lingkungan pernikahan gitu. Atau menurut kamu atau gimana Mas kira-kira? Ada 2 lagi. Boleh satu lagi disatuin. Oke, Ada yang mirip mungkin. ngirim dari PC Mas, punten. Satu lagi adalah ini lihat banget sama yang tadi gitu Mas. Ya, ketika support system itu tidak bisa mensupport apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, tadi ya kalau kita berada di lingkungan kerja misalkan, tapi cenderung negatif, kalau orang-orang ekstrim akan mengatakan ya sudah keluar cari kelompok lain, gitu, cari kerja lain. Enggak ya, jawabannya enggak seperti itu. Seandainya memang teman-teman kemudian diwajibkan, dikudukkan untuk bisa membuat sebuah lingkungan atau ikatan yang kuat di tempat yang negatif, maka segera cari antitesanya, cari kelompok luar yang bisa menjadi sebuah penyeimbang. Itu cara yang halusnya gitu ya, cara ekstrimnya ya cari kerja lain. Tapi kita nggak akan pilih itu. Cukup segera cari alternatif, ya, kelompok alternatif atau support system alternatif di luar yang itu bisa mereduksi hal-hal negatif yang muncul di sana dengan sedikit demi sedikit kita memberikan warna baru bagi kelompok yang tadi tempat kerja itu. Mungkin sering gibah barangkali gitu kan, atau sering curang dengan laporan. Nah, itu bisa berlahap demi pelan-pelan itu diubah. Karena manusia itu kan berprosesnya juga demikian pelan-pelan. Oke? Jadi tidak langsung di-cut pekerjaannya atau kelompoknya, tidak. Ya, apalagi kalau itu udah teman dekat banget, teman udah bestie banget lah, udah lama gitu. Tapi sebaiknya kita cari antitesanya gitu kan. Cari yang memang bisa menyeimbangkan atau bahkan membuat kita tetap normal dengan kebaikan, dengan hal-hal yang positif. Sambil sesembari kita mencoba untuk memberi warna baru bagi komunitas kita yang sebelumnya. Kalau memang sampai pada akhirnya kita nggak mampu dan ternyata selalu hadir hal-hal yang negatif dalam diri kita, maka solusinya adalah ya kita cari kelompok lain gitu kan. Mungkin kerja di tempat lain, kalau itu secara ekstrim ya, saya tidak menganjurkan cara ekstrim, tapi kalau memang teman-teman merasa gelisah dengan keadaan itu, dan pekerjaan itu ternyata membuat teman-teman sering sakit hati dan lain sebagainya, ya sudah silahkan cara ekstrimnya dilakukan. Tapi kalau memang tidak, masih bisa sanggup, maka oke. Nah, bertahan di sana dengan mencari komunitas-komunitas baru atau lingkungan baru yang bisa mensupport kita dalam hal yang positif sebagai antitesa dari nilai-nilai yang lahir dari kelompok sebelumnya. Nah, berikutnya tadi adalah berkenaan dengan support system ya. Ya, support systemnya kalau baik alhamdulillah kita bisa pertahankan gitu kan. Kalau support systemnya buruk nih, nah ini biasanya andailah support system itu ternyata berasal dari keluarga, itu terdekat tadi ya, tapi justru buruk. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Kita tidak mungkin kan melepas ikatan keluarga itu. Kita tetap harus jadi anggota keluarga itu. Nggak mungkin kakak kita beda sendiri kan, nggak juga gitu ya. Maka yang terpenting tadi adalah kita mencoba mencari komunitas yang lain. Sama, jawabannya sama ya. Cari support system lain yang bisa membuat kita tetap bertahan di ikatan keluarga tersebut khususnya, sampai nanti kita bisa membawa aroma baru. Aroma baru. Dan ini perjuangan yang mulia ya. Banyak sekali di luar sana keluarga yang mohon maaf saya sebutkan cenderung negatif gitu. Bahkan adik kakaknya berantem berkepanjangan, berantemnya bukan berantem anak kecil, tapi berantem orang dewasa gitu. Malah lebih enak jadi anak kecil gitu, berantem pagi, sore sudah main lagi. Tapi kalau sudah besar ini rata-rata pembawa perasaannya, wah Masya Allah, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ketika itu terjadi, maka kita yang harus waras. Kitanya harus mencoba untuk tetap waras, bukan ikut-ikutan memecah belah. Bukan ikut-ikutan merusak, tapi kita mencoba untuk waras, mencari komunitas yang baik, mencari komunitas yang bisa mensupport positivity dalam diri kita, dan nantinya kita bisa menularkan sedikit demi sedikit sampai nanti Allah bukakan, Allah berikan kesempatan lingkungan itu atau support sistem utama kita itu berubah menjadi lebih baik lagi. Itu wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi kan pertanyaan pertama menemukan antitesa ya Mas ya dari yang circle yang toksik ataupun yang kurang baik gitu ya. Yang kedua baru tadi kita harus bisa ya apa ya, lebih ke arah apa? Lebih ke arah bisa apa ya, menerima mungkin ya, menerima dulu bahwa kita menjadi antitesa. Tadi yang pertama mungkin gitu ya. Mungkin Mas satu lagi yang pertanyaan pamungkas mungkin ya Mas ya. Ini mungkin pertanyaan bagi sebanyak orang juga. Terakhir juga Mas, yaitu yang by PM, BPC gitu. Kenapa ya rasanya sulit mencari teman sefrekuensi gitu Mas? Kenapa ya rasanya sulit mencari teman sefrekuensi? Lalu gimana caranya menemukan teman-teman itu gitu? Gitu. Ini agak susah mungkin ya Mas bagi kita dewasa gitu. Ya, Mas. Mencari teman yang frekuensi, betul ya? Ya, betul. Oke. Mencari teman yang sefrekuensi, kita perlu jabarkan frekuensi yang mana yang mau kita jadikan sebagai patok. Ini harus kita selesaikan dulu ya. Saya mau punya teman, tapi frekuensinya harus yang bla bla bla. Oke, itu kita identifikasi dulu. Yang kedua adalah pilih tempat mencari. Mohon maaf ya, sekarang ini banyak kelompok, bukan kelompok, orang-orang muslimah itu pakai jilbab segala macam gitu kan, modis-modis, pengen punya suami yang soleh, tapi nyarinya di diskotik. Nyarinya di diskotik. Nyarinya di tempat-tempat tongkrongan laki-laki yang nggak benar, dan dia ikut di sana. Pertanyaannya, kira-kira dapat nggak sesuai apa yang dia inginkan? Yang sefrekuensi itu dapat nggak? Nggak bakal. Nggak bakal dia dapat. Oke, maka cara menemukan teman yang sefrekuensi, kita jabarkan dulu frekuensi yang seperti apa yang mau kita samakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pilih tempat mencarinya. Tidak mungkin kita mau beli bakso di tempat jual bakwan. Nggak akan ketemu. Nggak mungkin kita mau beli klepon di tempat martabak. Nggak mungkin. Ya kan? Maka kita harus temukan itu. Jadi yang sefrekuensi itu muncul bagaimana? Karena kita benar pemaknaan frekuensinya. Yang pertama. Yang kedua adalah kita tepat mencari tempatnya kita sudah tentukan. Di mana sumber orang-orang itu akan muncul, yang orang-orang sefrekuensi itu muncul, ya kita dekati. Jangan malah mencari yang bertolak belakang. Itu malah lucu. Bahkan kemarin sempat viral gitu. Ada seorang perempuan menangis. Saya sudah sampai di titik tidak percaya lagi sama laki-laki. Semua laki-laki itu brengsek. Kata dia seperti itu. Dijawab sama laki-laki. Ini laki-lakinya emosi juga ini. Ya kamu nyarinya di mana gitu. Sesampah itukah kamu buat kesimpulan? Saya yang mengatakan bahwa seluruh laki-laki itu sama aja. Busuk semua, jahat semua. Lalu kita jawab. Terus kalau Kim Jong jangan Kim Jong, Son Jong Ki kira-kira sama nggak? Bapakmu sama nggak? Memang kayak gitu kan? Enggak, ujung-ujungnya oh enggak, dia enggak termasuk lah, katanya semua laki-laki sama. Nah ini yang perlu kita benarkan, mencari teman atau komunitas atau lingkungan sosial yang sefrekuensi, maka kita perlu jabarkan frekuensi apa yang kita maksud. Yang kedua, pilih tempat mencarinya itu harus juga yang tepat, ya. Setelah itu kita baru approach ke mereka, cari value yang sama, kemudian kita cari cara berpikirnya dan seterusnya, sampai kemudian kita punya frekuensi yang sama. Yang paling mudah itu adalah kita mencari komunitas. Nah, seperti Lumat Sepi ini. Lumat Sepi dibangun awalnya berdasarkan oleh kegelisahan anak-anak muda terkait rasa kesepian yang barangkali orang lain tidak rasakan. Mereka membuat komunitas itu. Dan sekarang ada komunitas, artinya bahasa lainnya apa? Mereka merasa sepi sendirian, sekarang mereka merasa sepi berjamaah, gitu kan. Tapi positifnya apa? Positifnya adalah mereka ada temannya dalam meluapkan perasaan sepi masing-masing. Dan itu positif. Ini maksud saya, jabarkan apa yang dimaksud dengan frekuensi, kemudian pilih tempat mencarinya. Baru kemudian dipelajari dalamnya seperti apa. Nanti dengan sendirinya kita akan bertemu teman yang sefrekuensi. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, atau nuhun Mas. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi adalah pertama jabarkan frekuensinya, yang kedua pilih tempatnya, yang ketiga baru menyesuaikan dengan teman-temannya juga. Oke, Mas, mungkin kita ada pembagian sertifikat dulu, Mas. Oke, pemberian sertifikat oleh Mbak Dina. Mbak Dina, Mbak Dina, silakan kita itu buat Dina. Buat Dina, Adil Dina, oke siap, Mengadin, silakan.
Makasih banyak, Mas. Sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya yang daging banget katanya ya kalau misalkan isinya kompak gitu. Iya, Daging ikan asin. daging yang banyak nutrisinya, Mas. Alhamdulillah. Oke. Ini sertifikat dari kami. Alhamdulillah sudah dilaksanakan ya webinar kali ini dengan judul Quantity versus Quality Find Your Support System gitu. Makasih banyak kepada Mas Yusuf LC atas Sama-sama, penjelasan atur nuhun yang semua. sangat baik dan sangat penuh dengan insight begitu. Terima kasih banyak Mas Yusuf. Siap, terima kasih semuanya. Berkah-berkah. Oke. Siap. Atau nuhun Dina atas pemberiannya. Sekarang mungkin Mas yang lebih enak lagi gitu Mas ya. Kita dokumentasi dulu sebelum kita penutupan gitu. Boleh ya Mas ya? Oke, Siap. siap. Teman-teman yang boleh Dapat coklatnya ini kira-kira. kita bisa nanti masih di belakang jangan sampai Oh, ketawa iya. sama orang. Ya. Masya Allah. Oke. Siap, mungkin teman-teman yang boleh banget yang bisa on cam dulu. Nanti teman saya operator bakal bisa membimbing gitu ya. Boleh kepada Mbak Fala atau Bun Fala, mangga silakan. Coklatnya dulu kasihin. Oke, boleh. Yang bisa on cam boleh on cam walaupun nggak dapet coklat ya, tapi kita bisa lihat senyum semua orang ya kalau kita on cam. Ini ditunggu bentar, nanti mungkin yang nggak bisa on cam juga nggak apa-apa, dikasih apa namanya, emot aja ya. Oke, ini udah ada berapa orang on cam. Ini ada 2 slide, jadi kita satu-satu dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, ini tadi slide pertama, sekarang ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Udah, makasih banyak. Aku kembaliin lagi ke Mail ya. Ya, teman atas dokumentasinya Fala. Mungkin sebagai apa ya? Mungkin belum ada proses statement ya Mas ya. Nah, sebagai penutup yang pamungkas nih Mas, proses statement dulu dan kita tutup. Mangga Mas, proses statement dulu, mangga. Baik, penutupan closing statement ya. Teman-teman Ya. semua, kehidupan menghadirkan pelajaran. Maka pilihlah pelajaran yang membangun, bukan pelajaran yang meruntuhkan. Nanti dengan sendirinya kita akan menjadi pribadi yang semakin baik ke depannya, dan tidak lupa agar menggantungkan semua pengharapan, menggantungkan semua mindset kepada Yang Maha Kuasa terhadap pengharapan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas Waalaikumsalam. Atas closing statement Mas. Mungkin itu adalah pesan dari Mas. Sekarang kita boleh banget teman-teman yang belum isi daftar hadir dulu. Dan mungkin yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai tenang ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka. Saya nutup acara hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mas. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Mas Yusuf. Makasih Mail. Sami-sami sadayana. Sehat-sehat. Sehat-sehat.